performa dari kawan-kawannya memang lagi turun, berarti kan internal itu, berarti kan insentif sales atau apa, atau insentif jualan. Terus kalau atau target misalnya. Tapi kalau misalnya isunya ada di luar sana, memang demand-nya lagi lemah karena ada pemilu dan lain sebagainya, berarti harus ada promo yang sifatnya bagaimana menaikkan insiden kan di marketnya sendiri. Itu beda-beda. Makanya kita identifikasi dulu isunya apakah internal atau eksternal, kemudian kita bikin program marketingnya sesuai dengan isu yang ada. Nah, pengalaman saya nih Pak, biasanya kan gampang nih teman-teman saya kalau nggak chip nih. Kenapa nih forecast-nya rendah, forecast akurasinya rendah? Ya market lagi turun nih. Itu klasik alasannya kan. Nah itu untuk memvalidasi ini beneran atau hanya listening doang ya gitu. Sebetulnya kita ada beberapa KPI. KPI ada, kalau kita berbicara sales kan banyak KPI, terutama yang paling umum adalah KPI penetrasi. Penetrasi itu artinya bahwa berapa jumlah outlet yang dia harus kunjungi. Kalau di situ kan ada KPI-nya harus 90%. Nah kita lihat aja, benar nggak dia 90? Ternyata misalnya yang dikunjungin performan dia cuma 85, kalau dia ngomong seperti itu salah, berarti disiplin kamu aja belum bisa sesuai dengan KPI kan gitu. Seharusnya semua order harus kunjungi 100%. Ya perusahaan FMCG itu menetapkan 100%. Visit gitu? Visit itu 100%. Seperti Coca-Cola itu visit 100%. Kalau dia nggak bisa mengunjungi hari ini, harus besok harus disaur supaya dikunjungin. 100% dalam sebulan? Iya, setiap minggunya. Kan cycle-nya dia mingguan kan. Tapi harus 100%. Nah, tinggal nanti insiden. Nah, dikunjungi tapi tidak melakukan pembelian itu kan insiden ya. Ya, itu namanya successful rate. Nah, kalau success rate-nya itu rendah, berarti memang demand-nya kan tidak ada. Nah itu baru boleh dia ngomong seperti itu kan. Dari situ kan ketahuan itu. Menarik. Iya kan? Mana dulu kamu ngomong apa nih? Ngomongnya wah demand-nya rendah. Coba lihat disiplinmu. Yang dikunjungi cuma 80%, kamu ngomong rendah. Harusnya targetnya 10 kan gitu. Terus kemudian bicara mengenai outlet aktif kan. Outlet aktif itu harusnya kan tetap sama, tidak boleh berkurang. Kalau dia berkurang, dia harus cari yang lain, cari gantinya kan begitu. Kan sebetulnya kalau kita bicara sales ini kan sama seperti strategi berperang aja. Kalau daerah kita berkurang, ya otomatis jualannya rendah kan gitu. Kita harus meningkatkan lagi daerah kekuasaan kita. Termasuk ada KPI NO ya? Ada. New Open Outlet. Betul itu ada. Setiap salesman, setiap region, setiap bulan itu ada target. Berarti di Santer ini juga sudah tracking sudah buat orang salesnya ada? Sudah. Pakai aplikasi gitu? Belum, aplikasinya belum, tapi di kawan-kawan distributor sudah ada. Jadi bayangan saya mereka nggak bisa ngeles misalnya nih, udah 100% Pak gitu. Enggak, kalau itu nggak bisa ngeles, karena memang secara sistem mereka sudah ada semuanya. Ya. Menarik. Nah, terkait dengan SNOP ini, berarti tadi Bapak bisa share terkait dengan SIP tadi, itu kira-kira before sama after ini seperti apa Pak? Artinya toolnya ini? Ya sebenarnya sih tool ini membantu kita dari sisi tadi komitmen, komunikasi, execution, sama clear KPI dari masing-masing departemen. Nah, secara umum yang tadi saya sebutkan dari survei SNOP yang sudah dilakukan di Eropa sana, itu mengatakan cukup bagus angkanya, bahwa hampir 20% itu peningkatan dari sisi improvement. Improvement dari hasil implementasi dari SNOP ini. Kemudian kalau kita lihat dari responden, apakah meningkatkan sales, itu cukup bagus juga. Nilainya hampir 20% lebih itu meningkatkan sales. Lumayan juga. Terus kemudian bicara mengenai biasanya yang agak riskan di perusahaan itu adalah financial kan ya. Nah financialnya juga apakah improve terhadap financial performance? Ternyata juga hampir 65% dari responden mengatakan peningkatan dari sisi financials. Artinya kalau kita bicara mengenai SNOP, otomatis kan kita bicara mengenai level inventory. Nah, level inventory bisa kita tekan seminimal mungkin, bukan serendah mungkin loh ya. Seoptimal mungkin, sehingga kalau terjadi sesuatu
kita masih bisa mengcover, tapi dari sisi inventory levelnya kita bisa rendah, sehingga working capital kita bisa rendah. Itu juga bisa improve dari sisi finance ya, bisa improve ke financial kan gitu. Kalau dari sisi hubungannya 20% dari survei meningkatkan sales ya. Nah, how to work? Ya, sebetulnya sih logik teoretikalnya mengatakan bahwa kalau performan customer service kita tinggi, kita akan ukur on time in full, artinya bahwa OTIF kan ya. Nah, tergantung OTIF kita kan biasanya kalau di FMCG itu kita batasi time window-nya 48 jam atau 2 hari. Nah, kalau OTIF in full-nya naik, otomatis out stock-nya juga turun kan? Sehingga kalau misalnya completeness SKU-nya itu semakin bagus di masing-masing outlet, gitu, atau di masing-masing depo, atau di masing-masing wholesaler, itu semakin tinggi. Sehingga completeness-nya tinggi, sehingga semua barang ada, sehingga meningkatkan sales juga, gitu. Kalau dulunya mungkin ada beberapa yang bolong-bolong, sehingga kalau dia order barang tertentu dia nggak ada, itu kan opportunity sales. Kita bisa tingkatkan. Nah, kalau ini dengan penyebaran outlet yang banyak itu, apakah ada, let's say, sistem kita nyambung ke sistemnya distributor, atau biasanya update-nya seperti apa? Ya, saat ini distributor dia punya sistem masing-masing. Terus kemudian kita link dengan SAP IBP kita. Interface gitu? Interface. Sehingga kita bisa nge-link di situ. Berarti otomatis item code yang mana, barang apa, minuman apa yang berkurang, yang laku, ketahuan? Sehingga kita bisa siap nih, kayaknya nih ini gitu ya? Iya, betul. Mana yang perlu diproduksi lebih atau kurang gitu? Iya. Karena dari situ kita bisa level barang inventory masing-masing SKU, masing-masing point of sales. Kalau kita katakan depo misalnya, itu akan ketahuan dari situ. Nah, tadi terkait dengan OTIF dan forecast accuracy, kalau di tempat Bapak nih di Suntory Garuda nih, KPI-nya berapa Pak? Artinya target perusahaan forecast accuracy. Kalau bicara forecast accuracy tergantung daripada starting point dulu. Kita bicara adalah improvement-nya dulu. Kembali lagi jangan terjebak dari angka untuk mengorbankan performance company. Kan gitu. Kalau dari FMCG average sekitar 50-an. Nah, kita bisa meningkatkan hampir 10% sampai 20%. Tadi seperti survei tadi mengatakan hampir 20% itu kenaikannya. Kemudian kalau kita bicara mengenai OTIF, kita bisa naik di atas 90. Sebelumnya sih mungkin sekitar 80-an. Ya, itu cukup bagus. Jadi 60-70% forecast accuracy itu udah di FMCG udah bagus? Sudah cukup bagus. Nah, ini cara mengukur forecast accuracy kalau di sini seperti apa Pak? Artinya apakah semua item code? Semua item code, terus nanti dia pakai absolute. Jadi plus minus harusnya dijumlah kan, jangan saling mengurangi. Kalau saling mengurangi jadi bagus nanti. Iya, betul. Kalau misalnya 110% pun itu 90 jadinya. Jadi pakai MAPE ya. Iya, karena masalahnya average ya. Betul. Karena kalau enggak begitu kan inventory-nya jadi kacau. Itu udah dilakukan gitu? Sudah, harus begitu. Sebab pengukuran forecast akurasi harus seperti itu. Nah, ini by weekly atau by monthly? Kita by weekly. Pokoknya kalau by monthly kelihatan bagus semua. Apalagi kalau kita bicara absolut totalnya kan, pasti bagus gitu kan, 100% terus karena tercapai BP kan. Tapi kalau kita breakdown by SKU, by region, by itu, absolutnya kita jumlah semua. Nah itu makanya kenapa terendah, makanya sekitar 50-an. Jadi kalau di sini by region, by SKU, kemudian by weekly. Menarik. Dan itu nanti semua sudah ada di ERP itu ya, kelihatan ya. Jadi misalnya saya regional Medan misalnya, langsung ketahuan nih. Langsung ketahuan. Dan itu menjadi KPI-nya kan. Nah, tinggal nanti by eksekutif nanti yang menentukan KPI misalnya forecast akurasi. Kalau kita bicara suatu perusahaan itu masih itu menjadi fokus, ya kontribusinya naikin aja. Kan gitu aja. Kalau saat ini mungkin di perusahaan-perusahaan yang lain yang belum menetapkan, itu kan mungkin sales volume. Yang kontribusinya tinggi, sama omset misalnya, kan gitu. Nah kalau ditambah ini ya mungkin dibagi 30%-an misalnya kalau kita mau fokus. Kalau misalnya lebih saklek lagi, kalau saya dari CEO-nya mungkin fokus saya naikin 50 dulu.
biar dia fokus bener di situ kan. Nah, by time nanti kita bisa reduce kan kalau forecast akurasi udah bagus gitu. Karena kembali lagi forecast akurasi ini kan trigger untuk semua perusahaan, trigger untuk semua KPI di perusahaan. Betul. Mulai dari sales, mulai inventory, mulai finance dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi bicara misalnya saat awal nih ya, mungkin teman-teman yang nonton nih baru pengen nih mendengar penjelasan Pak Jyrki tadi, kayaknya menarik nih. Nah, kadang kan untuk memulai itu berat nih, apalagi kalau itemnya banyak nih, item code-nya banyak nih. Nah, saran Bapak apakah misalnya kalau itemnya banyak kita ambil Pareto dulu, atau semua langsung nih? Ya sebetulnya sih konsepnya sederhana aja, gimana kita mau masukkan gajah di kulkas kan gitu kan. Ya harus kita potong-potong. Nah, harus kita potong-potong tergantung daripada apa namanya priority. Priority ada dua, misalnya kalau kita pakai BCG metric, apakah yang profitnya tinggi dulu, atau yang volumenya tinggi dulu, atau yang dua-dua dulu. Jadi profitnya tinggi tapi volumenya tinggi itu menjadi nomor satu misalnya fast moving, silahkan aja. Atau kita bicara regional dulu, silahkan aja. Enggak, karena saya ngirim keluar Jawa mahal, ya saya udah fokus dulu di Jawa misalnya, silahkan aja. Jadi artinya itu fleksibel dari sisi perusahaan masing-masing gitu. Kalau misalnya seperti di perusahaan saya semua area sudah ada pabriknya, kita tidak bisa ya region. Kita bicara barang yang menghasilkan profit tinggi dan barang yang jualannya tinggi, itu kita fokuskan dulu kan gitu. Tapi misalnya kalau perusahaan yang hanya pabriknya ada di Jawa, mungkin tidak bicara itu, bicara region dulu kan gitu kan. Kita fokus pokoknya region Jawa dulu lah. Yang profitnya tinggi, transportnya rendah. Logistik cost rendah kan. Ngapain kita harus ngirim ke sana kalau dijual di Jawa ada laku. Menarik. Nah, itu yang mungkin harus menjadi perhatian juga. Jadi SNOP ini benar-benar sangat praktikal, sesuai dengan nggak ada teori matematik, rumus kayak standar counting itu nggak ya? Jadi benar-benar inovasi. Kita lihat inovasi, terus kita lihat ciri daripada bisnis itu sendiri. Terus kemudian kita harus lebih dalam ke operational excellence daripada bisnis itu, apa isu yang utamanya, baru kita mulai dari situ. Nah, jadi kalau saat ini SNOP di tempat Bapak tuh semua udah jadi kayak jadi DNA ya? Semua director level sudah jadi DNA-nya ini, jantungnya perusahaan ini udah benar-benar jadi komitmen. Nggak boleh absen lah kalau ada SNOP meeting. Ini luar biasa. Nah, berarti ya untuk sharing nih, kebetulan untuk nge-book waktu itu berarti sudah berapa bulan ke depan sudah di-book? Dan kebetulan kita bikin default di masing-masing kalender. Kita bicara misalnya kita komit nih sama kawan-kawan, kita nggak boleh keluar kantor di hari apa. Misalnya biasanya yang nggak boleh keluar kantor adalah Senin, Selasa. Ya terserah apakah mau di Senin atau di Selasa. Tapi setelah Selasa silakan aja kalau mau ke lapangan, mau ini. Pokoknya Senin sama Selasa nggak boleh keluar dari kantor. Pokoknya harus di situ. Nah, di situ akan kita bikin SNOP meeting ada di hari itu, misalnya seperti itu. Dan kalau teman-teman pabrik kebetulan ada di posisi di daerah mana aja, Pak? Kebetulan kita ada di semua pulau ada. Produksinya? Ada 8 pabrik kita. 9 sama satu OEM lah istilahnya. Nah, ketika 8 pabrik ini, ketika mereka SNOP meeting dia Skype gitu? Enggak, hanya di head of manufacturing-nya aja. Headnya di sini mewakilin sana. Oke, menarik. Nah, mungkin Pak Jyrki ada saran nggak buat teman-teman ataupun praktisi yang lain nih terkait dengan implementasi SNOP ini, dan saran bagi yang belum implementasi seperti apa nih? Kan Bapak udah malang melintang di multinational company nih, dari Coca-Cola sampai sini. Nah ini sebetulnya sih bagi praktisi SNOP biasanya itu menjadi kalau ada pepatah itu little to me. Itu orang SNOP itu selalu seperti little to me. Kurang jualan, barangnya nggak ada, SNOP, ya kan? Demandnya tinggi, barangnya nggak ada, SNOP. Kemudian jualannya rendah, inventory ketinggian,
S&OP. Oke. Barangnya raw materialnya nggak ada karena tiba-tiba jualannya tinggi, S&OP. Yep. Tidak tercapai profitability karena inventory-nya tinggi, rate off-nya tinggi, S&OP. Selalu begitu kan? Yeah. Itu little to me. Makanya jangan frustasi. Tapi bikin aja hidupnya ini menyenangkan dengan cara semuanya masukkan ke dalam satu piring dan sampaikan dalam meeting itu. Karena kalau tidak disampaikan akhirnya itu menjadi tanggung jawab kita. Makanya tadi saya bilang little to me. Tapi kalau kita bicara misalnya nih contoh sederhananya, ini forecast-nya rendah, ternyata demand-nya tinggi, ya kita sampaikan. Solusinya adalah kita harus import raw material, cost-nya sekian. Kira-kira setuju nggak? Gitu. Kalau setuju tanda tangan, lakukan. Tapi jangan ngomong di belakang. Nah, itu yang penting gitu. Inventory juga gitu. Kalau bicara mengenai loh ini jualannya rendah ini, saya punya inventory 3 bulan untuk produk A. Nah, tolong dong sales marketing itu gimana caranya supaya itu bisa cepat laku misalnya. Itu juga sampaikan di meeting itu. Jadi semuanya risk sama opportunity-nya sampaikan di depan supaya kita tidak disalahkan. Nah, yang berikutnya anggap aja ini fun karena kebetulan saya merasa bahwa saya merasa orang yang paling penting dalam perusahaan. Jadi seorang S&OP harus mempunyai rasa itu. Sehingga kita harus bangga terhadap diri kita sendiri karena benar-benar memang jantungnya dari perusahaan itu S&OP seperti saya katakan gitu. Dan yang berikutnya adalah fun aja. Ini proses untuk improvement, proses continuous improvement seperti konsepnya operation excellence adalah kita harus selalu improve. Karena tidak ada tadi satu S&OP yang baku yang bisa dipakai di semua perusahaan, tidak ada. Itu typical spesifik dari perusahaan masing-masing. Iya. Nah, ini sharing yang sangat menarik hari ini. Nah, biasanya nih, tadi kan kira-kira saran dan tips-tipsnya ya. Iya. Tapi satu sisi, saya dapat cerita banyak juga nih. Bahkan saya kebetulan saya background-nya agak gaduh-gaduh nih, dari finance, HR, supply chain. Ketika take supply chain pertama kali, ketika saya bingung kemudian, ini kayaknya ada yang salah nih. Karena setiap number masing-masing punya, dan semua orang menyalahkan departemen yang lain. Nah, karena orang baru di supply chain saat itu saya bilang ini ada yang salah nih. Ketika saya come up dengan ideas S&OP ini, sebenarnya tim saya yang sudah puluhan tahun di situ, oh iya Pak, ini pernah kita lakukan, pernah kita coba praktekkan segala macam, tapi nggak jalan gitu. Nah, pengalaman Pak Jergi nih kan, untuk menghindari atau penyebab kegagalan implementasi S&OP biasanya apa? Ya biasanya kembali lagi hanya komitmen aja. Jadi komitmen itu harus selalu dijunjung tinggi, dan kembali lagi bahwa kita harus tidak boleh mengorbankan performance. Itu aja. Jadi kalau namanya KPI itu semuanya pasti akan memegang ini kan diri sendiri. Tapi harus kita berpikir lebih tinggi lagi bahwa sebetulnya performance company yang penting. Contoh sederhana misalnya kalau kita bicara pada saat peak season terus kemudian forecast akurasinya hancur, saya punya KPI juga hancur. Betul. Tapi saya tetap berusaha supaya company perform, kan harus seperti itu. Dengan segala cara kan gitu. Tapi harus kembali lagi tadi katakan supaya tidak little to me, sajikan. Jadi contoh sederhana misalnya, loh ini kebetulan di sini di luar ekspektasi. Kita hampir deviasinya hampir 10% nih. Sehingga saya harus ngejar produksi. Saya harus sampaikan dengan mengejar seperti ini saya harus overtime sekian jam, jangan kaget ya. Sekian. Nah, numbernya ada sekian. Kira-kira gimana? Setuju, jalan. Kan gitu. Artinya bahwa itu harus disajikan dalam piring supaya mereka tahu semua isunya, dan kembali lagi kita untuk mendukung performa perusahaan itu supaya tercapai. Itu aja sih. Berarti kalau diperas nih, inti dari S&OP itu tadi Bapak mention adalah bahwa kita harus open mind, open discussion, plus komitmen. Betul ya Pak ya? Jadi sebenarnya inti dari S&OP itu adalah collaboration dan komitmen. Tanpa dua itu fail ya? Ya artinya bahwa itu teamwork.
kebersamaan kita untuk menjunjung tinggi supaya kita bisa mencapai performance daripada perusahaan itu tercapai. Itu aja sih. Nah, kalau biasanya sesuatu yang sudah jalan lama itu kan kadang masuk angin di tengah. Ya. Jadi kayak formalitas. Nah, untuk menjaga itu tidak sampai turun tadi value dan misinya itu biasanya gimana, Pak? Ya sebenarnya sih dari ya kembali lagi komitmennya itu harus benar-benar harus selalu ada. Kan gitu. Dan memang kalau misalnya ada beberapa orang yang tidak masuk dalam meeting itu yang seharusnya dia masuk, ya harus kita tegur. Jadi disiplin harus ditegakkan di situ supaya tidak masuk angin kan gitu. Kadang-kadang biasanya kan yang sedikit-sedikit seperti itu kan. Nyoba-nyoba, nggak masuk, telat dulu. Nah, itu harus kita tegur. Karena ini kepentingan bersama. Biasanya agak repot kan misalnya supporting kan ya. Supporting merasa wah nggak perlu nih gitu. Nggak ada. Tapi tetap harus kita tarik. Seperti procurement harus ikut gitu kan. Ya harus ada. Walaupun ada isu procurement atau enggak, ya tetap harus ada. Gitu. Nah, ini menarik nih bahwa karena biasanya yang jadi kendala itu sulit kita untuk memulai, lebih sulit lagi adalah untuk menjaga berjalan dengan baik. Jadi rekan-rekan ketika kita sudah collaboration, komitmen, yang paling penting adalah menjaga komitmen tadi ketika nanti jalan dan ada satu pihak atau satu departemen yang nggak disiplin harus ditegur. Harus. Jadi itu ya, Pak ya. Betul. Kayak sepertinya kita udah bentar, ada satu ketinggalan nih. Setiap meeting tuh di tempat-tempat berapa lama sih? Berapa jam gitu atau berapa menit? Average sekitar 30 menit sampai 1 jam. Cukup ya. Cukup. Ya kita akan review, makanya template, yang penting adalah template. Sehingga semua orang udah. Ya, template yang harus kita sepakati. Jadi misalnya kalau kita bicara sales marketing, template apa yang harus kita pakai. Kemudian kita bicara di manufacturing, template-nya apa. Kemudian kalau logistik, template-nya apa. Terus kemudian dari sisi S&OP sendiri, template-nya apa. Template kita sepakatin bersama dulu sebelum meeting. Kemudian kita jalankan. Karena kadang-kadang kalau template-nya nggak kita sepakati kan kawan-kawan kan biasanya bikin sendiri-sendiri. Itu yang bikin lama. Gitu. Atau sebelum meeting mereka sudah dikasih bahan suruh pelajarin? Enggak, tapi template-nya dulu. Template dulu masing-masing. Misalnya kalau kita bicara ada 2 slide dari sales marketing, apa aja yang harus diisi, yaitu kawan-kawan sales marketing nanti harus ngisi dan dia harus presentasikan. Gitu. Terima kasih banyak Pak Jurki atas bincang-bincang kita sore hari ini, dan menurut saya ini momentum atau kesempatan yang luar biasa bagi saya sendiri terutama untuk belajar, dan mungkin bagi teman-teman semua untuk mengeksplor langsung dari pakar. Saya sebut Pak Jurki ini pakar adalah selain praktisi juga akademisi, lengkap banget. Jadi tidak salah kita belajar atau bincang-bincang mengenai S&OP, Sales Operation Planning, dari teori tadi lengkap, how to implement juga sangat lengkap, kemudian real practitioner in action. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, dan terima kasih Pak Jurki atas kesempatan yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang menonton di channel ini. Thank you Pak. Terima kasih Pak. Ini mudah-mudahan banyak insight yang nanti kita masuk.